Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Husni dengan nomor NIM 2014 050019. Tugas tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG. Pada ayat 12 ini yaitu mengenai Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan juga 110. Yang pertama yaitu hafalan ayat Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan juga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau kana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum an tu'minuna billahi wa aksarahumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Arti ayat berkata yaitu wal takun artinya dan hendaklah minkum di antara kalian, ummatun artinya umat, sekalian umat, yad'una artinya mereka menyeru, ila artinya kepada, al khair artinya kepada kebaikan, wa ya'muruna artinya dan mereka menyuruh, bil ma'ruf dengan kebaikan, wa yanhauna dan mereka mencegah, an artinya dari mungkar wa ulaika dan mereka itulah, hum bagi mereka itu, muflihuna artinya orang-orang yang beruntung. Kuntum artinya kalian adalah, khaira artinya baik, ummah artinya umat atau bisa digabungkan khaira ummah, umat yang baik, ukhrijat dilahirkan, linnasi bagi manusia, ta'muruna artinya kalian menyuruh, bil ma'ruf artinya dengan kebaikan, wa tanhauna artinya dan kalian mencegah, anil munkar artinya dari kemungkaran, wa tu'minuna dan beriman, billah kepada Allah, walau amana artinya dan sekiranya beriman, walau amanah dan sekiranya beriman, ahli kitab, lakana dan baginya itu dituntutlah, khaira lebih baik, lahum bagi mereka, minhum dari antara mereka, al mu'minuna artinya orang-orang yang beriman, wa aksarahumu artinya dan kebanyakan dari mereka, al fasikun artinya orang-orang yang fasik. Nah, itulah tafsir arti ayat berkata dari Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan juga 110. Nah, jika diterjemahkan secara keseluruhan, ayat ini berartikan Quran Surah Al-Baqarah ayat 100, Quran Surah Ali Imran ayat 104 yaitu, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 110, kamu adalah manusia terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah, dan sesungguhnya barang siapa yang beriman itu ahli kitab, maka bagi mereka itu lebih baik dan dari
antara kamu dan beriman sebagian dari mereka, dan sebagiannya lagi kebanyakan mereka itu banyak yang fasik. Nah, selanjutnya tafsiran ayat, yaitu hendaklah ada satu umat mengajak kepada kebaikan. Yang maksudkan kebaikan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, artinya mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan segala larangan. Nah, dari pengertian ini mengandung beberapa poin penting. Yang pertama yaitu hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, dan yang kedua yaitu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang berjaya. Dan yang ketiga, umat muslim adalah disebutkan dalam ayat ini, umat muslim merupakan umat terbaik karena mereka melakukan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang, dan juga mereka beriman kepada Allah. Nah, di ayat terakhir di Quran Surah Al-Imran ayat 110 ini dijelaskan bahwa sebagian ahli kitab beriman kepada Allah dan kebanyakan ahli kitab ini juga kafir terhadap Allah. Kesimpulan dari tafsiran ini adalah wajibnya berdakwah, kewajiban atau pendidikan. Yang kedua, tugas pendidik amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, peran pokok guru menyampaikan kebaikan dan menjadikan orang yang dididik ke arah kebajikan. Nah, jika ditelusuri lagi di ayat ini, poin-poin penting itu terletak pada Quran Surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una khaira wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan hendaklah ini merupakan fi'il amar, yang mana ini merupakan sebuah perintah, dan hendaklah di antara kamu umat menyeru kepada kebaikan. Menyeru ini bisa kita artikan sebagai berdakwah atau mengajak orang-orang ila khair, artinya kepada kebaikan. Contoh dari kebaikan ini dijelaskan juga dalam ayat ini, yaitu mengerjakan kepada kebaikan dan meninggalkan kepada yang buruk, artinya mengerjakan yang perintah dan meninggalkan larangan. Bukankah di dalam Al-Quran kita sudah disebutkan apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang? Contohnya amal ma'ruf nahi mungkar. Contohnya yaitu membaca Al-Quran itu termasuk kepada ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Sedangkan jika kita itu mencuri dan sebagainya, itu termasuk kepada mungkar. Dan di sini dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 bahwa wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Nah, bagi orang-orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, mengerjakan semua yang perintah dan meninggalkan larangan ini, baginya itu merupakan orang-orang yang beruntung. Lanjut kepada Quran Surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, yang dimaksudnya dijadikanlah kamu sebaik-baik umat. Siapa yang sebaik-baik umat di sini? Yaitu orang-orang muslim. Ukhrijat, dilahirkan, linnas, bagi manusia. Nah, umat-umat muslim ini sudah dijadikan sebagai umat yang baik. Kenapa? Dijelaskan juga di dalam ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengerjakan kepada kebaikan dan meninggalkan segala larangan. Makanya mereka disebut sebagai, atau kita disebut sebagai umat yang baik dalam ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf, ada 3 poin yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi umat yang baik. Yang pertama yaitu ta'muruna bil ma'ruf, mengerjakan kepada perintah, wa tanhauna 'anil munkar, dan meninggalkan segala larangan. Dan yang terakhir,
wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksarahumul fasikun. Artinya, walaupun di antara orang-orang yang mengerti tentang Alkitab atau memahami kitab, ahli kitab, di antara mereka banyak yang beriman, namun lebih banyak lagi mereka yang fasik. Nah, orang-orang yang seperti ini mereka tetap muslim tapi tidak memahami apa isi pokok dari Al-Quran dan juga tidak mengamalkannya. Maka bagi mereka itu merupakan jalan yang salah dalam mengartikan ayat Al-Quran. Dijelaskan di sini, walaupun meski banyak yang beriman kepada Allah dengan ahli kitab atau pengetahuan mereka tentang kitab, tapi mereka juga banyak yang fasik terhadap Allah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ke ayat 12 ini tentang Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan juga 110. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.